Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Selamat datang di channel ini. Kali ini kami akan bercerita sebuah cerita yang pernah dialami oleh seorang pemuda. Sebut saja namanya Yayan. Kejadiannya terjadi sekitar tahun 1998, di mana Yayan pernah disukai oleh seorang perempuan. Tapi perempuan itu bukan perempuan biasa. Bagaimana kisahnya dan siapa perempuan itu? Mari kita langsung ke dalam ceritanya. Ayo mulai. Yayan adalah seorang pemuda berusia 22 tahun. Dia tinggal bersama ibunya, sebut saja namanya Bu Ida. Dia tinggal di sebuah rumah sederhana, sedangkan ayahnya sudah meninggal sejak Yayan berusia 8 tahun. Ibu Yayan adalah seorang penjual keripik. Dan dari situlah ibunya bisa menyekolahkan Yayan hingga lulus SMA. Semenjak lulus sekolah, Yayan membantu ibunya berjualan keripik. Tiap pagi dan sore hari, Yayan mengantar dagangannya itu ke pasar-pasar hingga ke desa-desa. Yayan keliling desa dengan hanya menggunakan motor tua, warisan ayahnya. Tapi dia nampak menikmati sekali pekerjaan itu. Suatu hari, setelah mengantar dagangannya ke pasar, Yayan tampak duduk beristirahat di teras rumahnya. Tiba-tiba Bu Ida memanggil. Mendengar ibunya memanggil, Yayan yang sedang bersantai langsung menghampiri ibunya itu. "Ada apa, Bu?" tanya Yayan. "Lih, tolong ambilkan bahan baku keripik ya, di rumah Pak Limin," perintah Bu Ida. "Kok ke Pak Limin sih, Bu? Apa nggak ada yang lain? Kenapa nggak ngambil di Pak Sukri saja?" kata Yayan yang menyarankan untuk mengambil bahan baku di Pak Sukri, yang rumahnya nggak jauh dari rumah Bu Ida. "Di Pak De Sukri belum bisa dipanen, Le. Sudah buruan berangkat, nanti keburu malam. Pak Mali lewat hutan pinus malam-malam," kata Bu Ida. Karena memang untuk ke rumah Pak Limin, Yayan harus melewati hutan pinus yang menurut para warga lumayan angker. Yayan masih nampak santai. Sesekali dia menoleh ke arah jam. Dan ternyata saat itu masih jam 1 siang. "Bentar lagi ya, Bu," kata Yayan. Sebenarnya Yayan agak malas untuk pergi ke rumah Pak Limin. Mungkin karena jaraknya yang memang lumayan jauh. Dan sialnya, Yayan malah ketiduran. Cukup lama dia tertidur. Hingga akhirnya, "Yayan, ayo bangun. Sudah 4:30 ini. Sana cepat berangkat," kata Bu Ida dengan sedikit marah. Mendengar itu, sontak Yayan langsung terbangun. Kemudian meminum segelas air dan Yayan pun langsung berangkat. Di tengah perjalanan, tepatnya di ujung desa, Yayan merasa ada yang aneh sama motornya. Motornya tiba-tiba terasa berat dan agak goyang. Yayan lalu berhenti dan mulai memeriksa motornya. Ternyata ban motornya bocor. Tapi untungnya, gak jauh dari sana ada sebuah tambal ban yang nampak masih buka. Segeralah Yayan mendorong motornya ke tempat tambal ban itu. Selama menunggu motornya ditambal, Yayan nampak gelisah. Karena memang waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. "Aduh, sepertinya kemalaman ini. Mana harus ngelewati hutan pinus lagi," kata Yayan. Dia tampak ragu,
antara melanjutkan perjalanan atau balik ke rumah. Sekitar 15 menit dia menunggu. Akhirnya motornya selesai ditambal, dan Yayan telah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian dia mulai memacu motornya menuju ke rumah Pak Limin. Selang beberapa meter sebelum memasuki hutan pinus, Yayan mengurangi kecepatannya untuk menyalakan lampu motornya, karena memang keadaan sudah mulai gelap saat itu. Setelah lampu motornya dinyalakan, di kejauhan tampak seorang wanita berjalan di pinggir jalan. Wanita itu menggunakan kaos berwarna putih dan tampak berjalan berlawanan arah dengan Yayan. Yayan yang melihat itu nggak berpikir macam-macam, karena wanita itu tampak menggenggam sabit di tangan kanannya dan tali di tangan kirinya. "Oh, pencari rumput," kata Yayan tanpa curiga sedikit pun. Karena kondisi jalan yang sedikit rusak, mau nggak mau Yayan terpaksa mengurangi kecepatannya. Jaraknya dan wanita itu mulai mendekat. Dan mulai nampak wajah wanita itu. Wanita yang cantik dan tampak masih muda. Karena jaraknya yang begitu dekat, mereka saling pandang. Entah kenapa Yayan tersenyum ke arah wanita itu. Dan tak disangka wanita itu membalas senyum Yayan. Tapi senyum wanita itu aneh. Saat wanita itu tersenyum, tampak darah menetes dari dalam mulutnya. Melihat itu, Yayan langsung tancap gas sambil memalingkan mukanya. "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim," kata Yayan terus berzikir, sambil mencubit pipinya dan berharap itu hanya mimpi. Sampai akhirnya Yayan tiba di rumah Pak Limin, dan bersama dengan itu adzan maghrib berkumandang. "Kok maghrib-maghrib toh leh?" kata Pak Limin sambil menyuruh Yayan untuk masuk. Iya Pak, tadi saya ketiduran," kata Yayan dengan sedikit terbata. Pak Limin lalu menyiapkan pesanan Yayan, sementara Yayan hanya bengong saja di situ. Tak berapa lama Pak Limin nampak mendekati Yayan sambil meletakkan satu karung singkong di dekatnya. "Ntar aja lah baliknya, nunggu habis maghrib," kata Pak Limin. Yayan hanya mengangguk saja. Yayan yang orangnya supel, tiba-tiba jadi pendiam. "Kamu tuh kenapa, Leh? Kok diem aja? Nggak biasanya kamu gini," tanya Pak Limin. Yayan pun bercerita tentang apa yang baru saja dia alami. Sebenarnya, Yayan nggak berani pulang saat itu. Tapi dia kepikiran ibunya yang sendirian. Dan pastinya sangat khawatir kalau saja Yayan nggak pulang malam itu. Akhirnya setelah agak tenang, Yayan pun memberanikan diri untuk pulang dan mengikat satu karung singkong di belakang jok motornya. Sepanjang jalan Yayan terus berdoa, hingga akhirnya sampailah dia di tempat itu lagi. Tempat di mana dia bertemu dengan sosok wanita menyeramkan itu. Pandangan Yayan lurus ke depan, dia nggak berani noleh-noleh. Tepat beberapa meter dari tempat itu, tiba-tiba motornya menjadi berat. Seperti ada yang meletakkan sesuatu yang berat di atas karung singkong di jok belakang motornya. Yayan yang merasa ada yang aneh, sama sekali nggak berani untuk menoleh ke belakang. Dia hanya bisa memacu motornya sekencang mungkin, agar cepat sampai di rumah. Tak berapa lama Yayan sampai di rumahnya.
Bu Ida yang nampak menunggu di teras rumah mulai mendekati Yayan dan memarahinya. Mungkin Bu Ida sangat khawatir saat itu. Tapi Yayan gak bercerita tentang apa yang dia alami di perjalanan. Dia hanya beralasan kalau bannya sempat bocor saat perjalanan tadi. Makanya dia terlambat pulang ke rumah. Yayan kemudian membawa masuk bawaannya, lalu mencuci mukanya dan merebahkan dirinya di dalam kamar. Dia terus memikirkan kejadian yang dia alami. Hari makin larut. Tiba-tiba, Yayan merasa ada yang aneh sama badannya. Pundak dan lehernya terasa berat. Tapi Yayan mencoba berpikiran positif. Mungkin saja karena dia kelelahan. Makanya pundaknya terasa berat. Mungkin. Yayan sempat tertidur. Tapi dia terbangun karena mencium sesuatu. Bau apa ini? Kata Yayan sambil memperhatikan sekitarnya. Benar saja, itu bau bunga Kamboja. Entah dari mana datangnya. Tapi bau itu sangat menyengat. Mas, Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Mendengar itu, Yayan terperanjak dan langsung duduk kembali. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan memeriksa keadaan kamarnya. Dan dia yakin sekali tidak ada orang lain di situ. Ini hanya mimpi, kata Yayan mencoba meyakinkan diri sendiri. Mas, Suara itu terdengar lagi, dan kini makin jelas. Mendengar itu, Yayan langsung meringkuk di tempat tidurnya. Dia menarik selimutnya hingga menutupi seluruh badannya. Dia meringkuk dengan posisi miring, sambil memejamkan matanya. Mas, ini aku, Mas. Terdengar suara itu lagi, dan kali ini Yayan yakin sekali suara itu berasal dari arah belakang badannya. Yayan tak bergerak sedikit pun. Sampai akhirnya Yayan merasa dari balik selimut ada yang mengusap punggungnya. Yayan makin takut. Dia berusaha untuk berdoa semampunya. Tapi anehnya, gangguan dari makhluk itu nggak hilang. Malahan Yayan merasa ada yang berbaring persis di sampingnya. Dia merasa seperti ada lengan yang menempel di punggungnya. Dan lengan itu terasa sangat dingin. Hingga pas azan subuh berkumandang, tiba-tiba sosok itu menghilang. Yayan gak merasakan lagi lengan itu. Dengan sisa keberaniannya, Yayan mulai membuka selimutnya. Benar saja, udah gak ada apa-apa. Dengan tergesa-gesa, Yayan keluar dari kamarnya. Kemudian duduk di kursi. Seluruh badannya terasa berat. Kenapa dia ikut ke sini? Tanya Yayan dalam hati. Bu, kata Yayan memanggil ibunya. Opo le? Terdengar jawaban ibunya dari arah dapur. Yayan kemudian memandang ke arah dapur. Tampak Bu Ida sedang berada di perapian untuk menggoreng keripik dagangannya. Yayan lalu menuju dapur dan duduk di samping ibunya itu. Opo le? Loh, kenapa muka kamu pucat gitu? Tanya Bu Ida. Semalam gak bisa tidur, Bu. Jawab Yayan. Loh kenapa? Tanya Bu Ida lagi.
ada demit di kamar, Bu. Jelas Yayan. Demit? Ibu kan sudah bilang, Tole. Jangan sampai kemalaman. Ya gini jadinya, kata Bu Ida. Memang demitnya di mana? Tanya Bu Ida. Semalam ada di atas kasur, Bu. Jawab Yayan. Bu Ida bergegas menuju kamar Yayan. Dan benar saja. Di dekat bantal ada sisa-sisa rambut lusuh yang beruban. Ini ada yang gak beres. Sana panggil Paman Yono, Le. Perintah Bu Ida. Dengan agak terpincang, Yayan lalu bergegas pergi ke rumah Paman Yono. Yang kebetulan rumahnya nggak terlalu jauh dari rumah Bu Ida. Tak berapa lama, Yayan datang bersama Paman Yono. Ini semalam, Yayan bilang ada demit di kamarnya. Saya nemuin ini dekat bantal, kata Bu Ida sambil menunjukkan sisa-sisa rambut lusuh itu. Saya khawatir Yayan diikuti, lanjut Bu Ida. Iya Mbak, aku udah tahu. Itu demitnya gelantungan di kaki Yayan, kata Pak Yono sambil menunjuk ke arah kaki Yayan. Mendengar itu, Yayan jadi tambah takut. Meski dia nggak bisa melihat sosok itu, tapi dia bisa merasakan kehadirannya. Pak Yono lalu menuju ke belakang rumah untuk mengambil wudhu. Dan setelah itu dia mengajak Yayan ke ruang tengah dan menyuruhnya duduk. Tampak Pak Yono memejamkan mata dan mulutnya terus kemat-kamit. Entah apa yang Pak Yono baca, tiba-tiba Yayan tertawa. Ya, Yayan kerasukan. Siapa ini? Kenapa datang kemari? Ayo keluar, bentak Pak Yono. Aku Ratna. Jangan campuri urusanku. Kata makhluk yang merasuki Yayan sambil tertawa. Pak Yono lalu memegang kepala Yayan. Entah kenapa Yayan tampak kesakitan dan mulai berteriak-teriak dengan keras. Tak berapa lama Yayan pingsan. Karena mendengar suara Yayan berteriak-teriak, para tetangga pun menghampiri rumah Bu Ida. Pak Yono segera membawa Yayan ke kamar dengan dibantu para warga. Tak lama Yayan pun tersadar dan mulai keluar dari kamar. Melihat itu, Bu Ida jadi agak lega dan berharap kejadian ini nggak berkepanjangan. Semoga. Singkat cerita, malam pun tiba. Yayan yang merasa sudah baikan tampak membaringkan badannya di atas tempat tidur. Dia terus kepikiran tentang sosok itu. Siapa dia? Kenapa dia ikut ke rumah? Tanya Yayan dalam hati. Bu Ida yang melihat Yayan termenung mulai agak khawatir dan berencana menemani dia malam itu. Tapi Yayan menolak dan mengatakan kalau dia baik-baik saja. Yayan kemudian beranjak untuk tidur. Malam itu benar-benar sunyi. Bahkan binatang malam pun tak bersuara saat itu. Benar-benar aneh. Yayan berusaha untuk memejamkan matanya. Entah kenapa tiba-tiba dia teringat satu nama. Ratna. Bersamaan dengan itu, terdengar seperti ada yang sedang mengetuk kaca jendelanya. Yayan pun tersentak. Dia diam sesaat,
sambil menoleh ke arah jendela. Tapi karena penasaran dan dengan sedikit keberanian, dia mulai memeriksa jendelanya. Ternyata nggak ada apa-apa. Hanya terlihat pohon randu dan dahannya bergerak-gerak. Mungkin karena tertiup angin. Mungkin saja. Yayan hanya mengelai nafas panjang dan kemudian merebahkan badannya kembali ke tempat tidur. Tapi, terdengar lagi suara ketukan di kaca jendelanya. Yayan langsung menoleh ke arah jendela. Dari balik tirai, dia melihat seperti ada bayangan. Bayangan itu tampak diam, sepertinya sedang menatap ke arah Yayan. Melihat itu, Yayan langsung menutup badannya dengan selimut. Dan benar saja, tak berapa lama, tercium bau bunga Kamboja. Yayan yang mencium bau itu langsung bisa menebak, ini Ratna yang datang. Mas, Yayan yang mendengar itu langsung lemas. Dia hanya diam saja di balik selimut. Mas, aku datang. Kata makhluk itu lagi. Bersama dengan itu, Yayan mulai merasa ada yang membelai-belai punggungnya. Yayan gak bisa apa-apa saat itu. Yang bisa dia lakukan hanya berdoa dan terus berdoa. Tapi anehnya, sosok itu malah tertawa cekikikan. Dan tiba-tiba, sret, selimut yang menutupi Yayan ditarik hingga jatuh ke bawah. Dan di situ, Yayan baru tahu siapa sebenarnya sosok Ratna itu. Sosok itu berambut panjang lusuh. Matanya seperti bolong berwarna hitam. Dan dari mulutnya tampak menetes cairan berwarna merah. Badan Yayan gemetar gak karuan. Sosok itu mulai mendekati Yayan dengan perlahan. Hingga akhirnya sosok itu duduk di atas badan Yayan. Yayan berusaha untuk menutupi matanya, tapi gak bisa. Makhluk itu tampak menggoyang-goyangkan badannya di atas badan Yayan, sambil sesekali menjulur-julurkan lidahnya. Dan tangannya terus menggerayangi dada Yayan. Yayan berusaha untuk bergerak, hingga akhirnya, Allahu Akbar, teriak Yayan. Dan akhirnya Yayan bisa bergerak. Bersamaan dengan itu, makhluk itu menghilang, disertai suara tawa cekikikan yang menyeramkan. Yayan lalu bangkit dan berusaha untuk menuju kamar ibunya. Tapi, belum sampai dia ke kamar ibunya, Mas, ayo kita pulang, Mas. kata makhluk itu. Dan benar saja, makhluk itu tampak berada di atas lemari di dekat kamar ibunya. Melihat itu, pandangan Yayan mulai kabur. Dan akhirnya, bruk, Yayan pingsan. Saat terbangun, Yayan sudah berada di kamar ibunya. Badan Yayan terasa lemas. Rupanya makhluk itu belum pergi, kata Bu Ida. Pasti ada sebabnya nih Mbak, kata Pak Yono sambil menyiram air ke pojokan kamar Bu Ida.
Sudah saya pagari mbak sekeliling rumah. Mudah-mudahan makhluk itu nggak bisa masuk, kata Pak Yono. Benar saja, 1 bulan ke depan memang nggak ada gangguan dari makhluk itu. Tapi, keadaan Yayan makin memburuk. Yayan yang dikenal anak yang supel, kini menjadi pendiam. Dia sering termenung di teras rumahnya. Dan makin hari, badan Yayan ini makin kurus. Dan terlihat di kantung matanya mulai menghitam. Sepertinya dia jarang tidur. Saya khawatir Sukma Yayan gak di dalam raganya mbak, kata Pak Yono. Terus gimana Yon? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Bu Ida. Sekarang saya mau ke rumah Mbak Ageng. Saya yakin dia lebih tahu tentang ini, kata Pak Yono. Dan saat itu juga Pak Yono pergi menuju rumah Mbak Ageng. Mbah Ageng adalah sesepuh dan juga tokoh agama di desa tersebut, dan rumahnya berada di ujung desa. Astagfirullahaladzim, kata Mbah Ageng setelah melihat kondisi Yayan. Kenapa baru sekarang? Lanjut Mbah Ageng. Mbah Ageng kemudian bertanya kepada Pak Yono asal-muasal kejadiannya, hingga menyebabkan Yayan menjadi seburuk ini. Pak Yono lalu bercerita kalau awalnya Yayan bertemu dengan sosok perempuan di hutan pinus. Dan sialnya, Yayan malah melempar senyuman duluan. Setelah mengetahui penyebabnya, Mbah Ageng kemudian mendekati Yayan yang nampak melamun di teras rumahnya. Alam kalian beda, gak mungkin bisa bersatu, kata Mbah Ageng ke arah Yayan. Dan anehnya, mendengar itu Yayan menjadi marah. Diam kamu Ageng. Jangan campuri urusanku. Anak ini adalah milikku. Tak lama lagi dia akan menyusul ke tempatku, kata Yayan kepada Mbah Ageng. Mendengar itu Mbah Ageng hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Diruqyah juga percuma. Yayan sudah menerima pinangan Ratna, jelas Mbah Ageng. Mendengar itu sontak Bu Ida menangis. Dia belum siap kehilangan anaknya itu. Apalagi dia hanya tinggal berdua saja dengan Yayan. Masa iya dia harus tinggal sendiri di usia senjanya? Semoga saja dengan cara ini berhasil, dan moga belum terlambat, kata Mbah Ageng. Apa itu Mbah? Tanya Pak Yono. Ruwat mayit, jawab Mbah Ageng. Dalam ilmu kepercayaan kejawen kuno, ruwat mayit adalah acara selamatan mirip orang meninggal. Tapi selamatan ini ditunjukkan untuk orang yang masih hidup, yang sudah dinyatakan menjadi tumbal setan. Dan tujuan dari ruwat mayit ini adalah untuk memanipulasi keadaan dengan menganggap orang tersebut sudah meninggal, agar orang tersebut bisa selamat dari penumbalan. Dan alhamdulillah setelah acara itu, Yayan berangsur membaik dan gak ada lagi gangguan dari sosok Ratna sampai saat ini. Oke teman-teman, sampai di sini ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe agar gak ketinggalan sama cerita yang lain. Terima kasih.